Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin sistem pembaca plat nomor otomatis tapi hasilnya sering salah baca. Sini kita bedah codingan helper function yang bikin hasil OCR-mu jadi lebih akurat. Saya Rangga Pohan dan teman-teman saya akan menjelaskan step by step penulisan codingannya. Pertama, di bagian atas kita import library standar seperti OpenCV, yaitu CV2 untuk olah gambar, ada Citerap untuk OCR-nya, dan Streamlit untuk bikin interface webnya. Jangan lupa kalau pakai Windows kita wajib daftarin executable C-Rec-nya di sini supaya programnya bisa jalan. Lalu kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu fungsi perbaiki teks. Karakter pertama pada plat nomor Indonesia itu selalu huruf. Lalu Citerec sering banget salah baca angka jadi huruf atau sebaliknya. Contohnya angka 9 dibaca huruf D, untuk angka 8 dibaca huruf B. Di sini kita buat mapping khusus untuk otomatis benerin karakter pertama tersebut. Selanjutnya ada fungsi urutkan titik. Saat kamera menangkap plat nomor yang miring, kita perlu melakukan bird's eye view atau perspective transform. Fungsi ini bertugas memastikan 4 titik sudut dari plat nomor berurutan secara konsisten, mulai dari kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah, lalu menggunakan operasi matematika yaitu NaMPI. Selanjutnya kita bahas bagaimana fungsi urutkan titik ini dipakai untuk memotong plat nomor agar tegak lurus. Selanjutnya saya Selvi Yolanda akan melanjutkan penjelasan dari Rangga Pohan. Nah, kita udah bahas fungsi pembantunya. Sekarang kita bedah core engine atau fungsi utama untuk mendeteksi plat nomor dan membaca teksnya menggunakan OpenCV. Di tahap awal, gambar kita ubah ke grayscale dulu. Lalu kita pakai bilateral filter untuk ngilangin bintik-bintik noise tanpa merusak ketajaman tepi objek. Setelah itu, kita aplikasikan thresholding, scanny edge, dan morphology closing biar garis tepi karakter plat nomornya itu menyatu kelihatan jelas. Lalu, masuk ke tahap pencarian plat nomor. Program akan mencari objek berbentuk segi 4 yang rasio lebar banding tingginya masuk akal untuk ukuran plat nomor. Nah, kalau ketemu, koordinatnya dihitung ulang pakai rumus Pythagoras. Lalu kita lakukan transformasi perspektif lewat fungsi CV2 Warp Perspective. Fungsinya supaya plat nomor yang tadinya miring atau mencong bisa otomatis diluruskan. Setelah gambarnya tegak lurus dan bersih, baru kita oper ke Tesseract OCR dengan konfigurasi whitelist khusus angka dan huruf kapital saja. Tapi gimana kalau metode penulisan tadi gagal? Tenang, di bagian bawah pada metode kedua atau fallback, jika hasil pertama kosong, program otomatis mendeteksi kotak pembatas biasa atau bounding box sebagai cadangan supaya sistemnya tetap bisa membaca teks plat nomor tersebut. Nah, dengan kombinasi dua metode ini, akurasi deteksi plat nomor kita jadikan jauh lebih kuat. Selanjutnya, saya Esther Almeria Marbun akan melanjutkan penjelasan dari Selvi Yolanda. Untuk teman-teman yang bosan dengan tampilan bawaan Streamlit yang gitu-gitu aja, di video kali ini kita bakal bedah trik custom CSS untuk bikin UI aplikasi deteksi plat nomor kita kelihatan super estetik dan futuristik. Pertama, kita atur layout dalam halaman web jadi wide atau melebar. Nah, kuncinya ada di fungsi st.markdown dengan parameter unsafe_allow_html sama dengan true. Di sini kita nge-inject CSS custom, mulai dari ganti font pakai plus, Jakarta Sans, dan space grow text. Ubah warna background sampai bikin efek animasi transisi yang halus. Yang paling seru, kita bikin area simulasi jalan raya virtual. Pakai class .traffic-lane, kita bikin sebuah kotak dengan dekorasi jalan. Lalu dengan memanfaatkan animasi add keyframes driver across dan delay waktu yang berbeda-beda, kita bisa bikin emoji mobil-mobilan ini bergerak menyeberangi layar secara infinite atau terus-menerus. Kreatif banget kan? Jadi, Streamlit itu nggak melulu kaku kalau kamu tahu cara memanipulasi CSS-nya. Di video terakhir nanti, kita tinggal gabungkan UI ini dengan engine deteksi yang kemarin kita buat. Saya Meliaranti Agustira akan melanjutkan dari teman saya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian menyatukan UI dan engine OCR ke layout aplikasi. Di bagian ini kita akan menyatukan engine
OCR dan OpenCV dengan tampilan CSS custom biar aplikasinya siap pakai. Sekarang kita atur layout kolom kiri dan kanannya. Nah, di bagian 5A panel kiri ini untuk upload dan preview gambar. Langkah pertama, kita membagi halaman menjadi 2 kolom dengan rasio 4:6 menggunakan st.columns. Di kolom kiri atau col_left kita buat wadah input menggunakan st.file_uploader. Nah, begitu user mengunggah foto kendaraan, program akan menyimpan gambarnya sementara dan langsung memunculkan previewnya di dalam path custom kita. Selanjutnya kita akan ke bagian 5B atau panel kanan. Nah, kita akan masuk ke kolom kanan atau pull_right. Jika gambar sudah siap, tombol jalankan analisis citra ini akan muncul. Begitu tombol ini diklik, fungsi st.spinner bakal aktif menampilkan animasi loading dan di latar belakang program akan memanggil fungsi utama yaitu proses underscore deteksi yang mengeksekusi OpenCV dan CRISIREC OCR. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, sekarang saya Siska Borpurba akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 5C, output hasil crop, ROI, dan teks plat nomor. Setelah proses selesai, hasilnya dibagi dua. Pertama, sistem memunculkan gambar plat nomor yang sudah berhasil dipotong atau region of interest. Kedua, teks nomor plat yang terbaca akan ditampilkan dengan hasil plat nomor asli, lengkap dengan status data match dan instruksi otomatis untuk membuka palang pintu. Oke teman-teman, kali ini kita udah berada di tampilan atau UI daripada aplikasi yang telah kami buat. Di sini tertulis jelas nama aplikasinya yaitu Parkir Informatics. Di sini kami memberi animasi kendaraan yang bergerak. Lalu di bagian sini kami meletak wadah untuk mengupload gambar yang berisi foto kendaraan yang memiliki plat. Kita langsung coba. Kita dapat lihat jelas ya, di sini platnya bertuliskan L9876XYZ. Sekarang kita jalankan analisis citra. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini dari tampilan ini, gambar ini telah dapat ditarik atau diambil 4 titik yang menandakan plat tersebut. Dan hasilnya, aplikasi dapat membaca plat tersebut yang bertuliskan L9876XYZ. Maka dengan ini kami nyatakan bahwa aplikasi kami berjalan dengan sempurna. Nah, dan apabila belum ada gambar yang diunggah, bagian paling bawah dari aplikasi akan menampilkan state kosong berupa ilustrasi panduan sebagai petunjuk bagi pengguna. Dengan demikian, antarmuka aplikasi tetap informatif dan mudah digunakan. Itulah proses integrasi engine OCR dengan antarmuka aplikasi hingga menjadi sistem deteksi plat nomor kendaraan yang lengkap siap digunakan, dan seluruh fitur telah terhubung dalam satu aplikasi web yang utuh dan interaktif. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam pengembangan aplikasi berbasis computer vision. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.